adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ingetin lagi nih untuk tema kita di bulan ini, yaitu apa yang kamu lakukan hari ini dapat mengubah keadaan di sekitar kamu. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua pada hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat selesai melakukan puji-pujian kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tolong bantu kami duduk diam dengar-dengaran, bantu kami untuk mengerti dan mengimaninya dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum dimulai, siapin Alkitabnya, catatannya, jangan lupa duduk diam dengar-dengaran ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik FLC Kids, Happy Sunday. Ketemu lagi sama Kak Sani. Puji Tuhan, kita masuk di minggu ketiga bulan Juli. Wah, gak kerasa ya adik-adik ya. Oh iya, tadi sudah pada berdoa kan? Otomatis sudah siap dong dengerin firman Tuhan? Oke deh, siap ya. Kakak minta semuanya fokus dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan belajar sama-sama hari ini dari kisah persahabatan antara... Nih, kakak kasih tahu inisialnya aja. D sama Y. Ada yang udah bisa tebak? D dan Y. Siapa? Kisahnya cukup terkenal loh adik-adik. Ya, kakak kasih tahu aja deh. Kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Gimana? Udah pada ingat? Atau yang belum ada yang memang belum tahu? Kita bahas sama-sama ya. Kita belajar sama-sama dari kitab 1 Samuel pasal 18 sampai pasal yang ke-20. Ini panjang ya adik-adik, jadi kita nggak baca semua, cuma nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Daud dan Yonatan ini memiliki latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga yang cukup berbeda. Kenapa kakak bilang berbeda? Si Yonatan tumbuh di keluarga kerajaan. Sedangkan Daud adalah seorang laki-laki biasa yang tinggal di sebuah kota kecil yang bernama kota Bethlehem. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Yo, siapa yang tahu tuh Raja Saul? Pernah dengar kisah-kisahnya juga ya? Jadi kakak ingetin lagi, si Yonatan ini tumbuh dan besar di istana, di keluarga kerajaan, anak dari seorang Raja Israel yang bernama Raja Saul, sedangkan Daud adalah seorang laki-laki biasa, sederhana yang tinggal dan tumbuh besar di Bethlehem. Si Daud ini dari kecil sudah dibiasakan oleh ayahnya, diminta untuk menggembalakan kambing domba. Kalau gembalain berarti gimana adik-adik? Kasih makan, merawat. Bahkan bukan cuma itu, Daud juga melindungi domba-dombanya dari serangan hewan-hewan buas. Berarti Daud ini gimana? Udah terlatih buat apa? Berani, buat bertanggung jawab, buat mengalahkan musuh ya, musuh-musuhnya si domba tadi. Singkat cerita, perubahan terjadi begitu cepat ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan ke Bethlehem. Coba cerna cerita kakak tadi. Perubahan yang cepat terjadi ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan ke Bethlehem. Ngapain tuh Nabi Samuel ke Bethlehem? Untuk memilih seorang raja baru. Jadi pada waktu itu adik-adik, Raja Saul melukai hati Tuhan. Ada satu perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan ingin memilih seorang raja baru menggantikan Raja Saul. Waktu Nabi Samuel pergi ke Bethlehem dan menemui Daud, disitulah Tuhan bilang kepada Samuel,
Tuhan memberitahu Nabi Samuel bahwa Daudlah yang nantinya akan dipilih untuk menggantikan Raja Saul. Wah, padahal si Daud ini anak bungsu loh adik-adik. Biasanya kan yang dipilih jadi raja tuh anak tertua atau orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang punya ya latar belakang keluarga kerajaan dan sebagainya. Tapi tidak sama halnya dengan Daud. Waktu itu bangsa Israel ada dalam kondisi sedang diserang oleh orang-orang Filistin. Mereka lagi bertempur hebat nih adik-adik. Sampai waktunya tiba seorang raksasa besar. Ini kisahnya juga pasti adik-adik tahu deh. Kalau kakak kasih tahu, Goliat gimana? Tahu? Iya. Ketika muncul si Goliat ini, gak ada yang berani adik-adik. Orang-orang jagoan bangsa Israel gak ada yang berani melawan Goliat. Tapi ada satu yang berani. Siapa adik-adik? Ada yang bisa tebak? Si Daud, si anak kecil itu, dia berani untuk melawan Goliat yang tingginya bisa berkali-kali lipat dari orang-orang biasa. Ya, si raksasa itu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan, singkat ceritanya si Daud memenangkan pertarungan itu. Dan itu membawa kemenangan mutlak buat bangsa Israel. Raja Saul yang melihat hal itu terkesan sama si Daud. Wah, keren nih. Aku ajak aja dia ke istana untuk memimpin bangsa Israel dalam pertempuran lainnya. Akhirnya si Daud diajak dia tinggal di istana. Dari sinilah kisah persahabatan Daud dan Yonatan dimulai. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, mereka mungkin bercengkerama, mereka berlatih bersama. Bahkan si Yonatan gak segan-segan adik-adik memberikan jubahnya, busurnya, pedangnya untuk siapa? Untuk sahabat karibnya tadi, untuk si Daud. Raja Saul sering mengutus Daud untuk memimpin pertempuran lain. Dan karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, Daud memenangkan banyak pertempuran. Daud memenangkan banyak pertarungan. Orang-orang Israel mulai mengeluh-elukan si Daud. Raja Saul yang melihat hal itu, lama-kelamaan timbul iri hati, timbul kecewa. Kenapa sih Daud terus yang menang? Kenapa sih kok orang-orang pada suka sama Daud? Nah, yang tadinya terkesan, Raja Saul akhirnya apa adik-adik? Mulai iri, kecewa, sakit hati sama Daud. Dan kekecewaan itu memuncak sampai Raja Saul berniat untuk membinasakan atau membunuh Daud. Yonatan sedih nggak adik-adik? Sedih banget. Yang satunya ayahnya, yang satunya temannya, sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Yonatan? Dia mengambil tindakan yang tepat. Dia membela yang benar. Yaitu siapa? Membela sahabatnya, yaitu Daud. Adik-adik bisa lihat pengorbanan yang dilakukan oleh Yonatan. Bahkan dia harus menentang ayahnya sendiri untuk membela sahabat karibnya itu. Akhirnya Daud berhasil meloloskan diri dari serangan Raja Saul. Karena siapa? Karena ada Yonatan, sahabat baiknya itu yang setia sama Daud. Mereka sebelum berpisah membuat perjanjian adik-adik. Kita bisa baca di 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-42. Kakak bacain ya. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Jadi bukan cuma antara mereka berdua, tapi sampai keturunan mereka. Indah banget ya persahabatan mereka. Karena apa? Saling setia, saling bisa mengandalkan satu sama lain. Makanya bottom line kita hari ini bilang, bersikaplah setia agar orang lain dapat mengandalkanmu. Kakak mau tanya, gimana dengan adik-adik semua di sini? Pernah nggak dalam posisi seperti Daud dan Yonatan? Maksudnya bukan berperangnya ya, bukan. Maksud kakak punya sahabat baik, punya bestie, punya teman karib,
Di mana aja, boleh di sekolah, boleh teman main dekat rumah. Apakah adik-adik sudah bersikap setia seperti Daud dan Yonatan? Apakah kita sudah ada di waktu teman-teman kita itu sedang mengalami kesusahan? Bukan cuma di keadaan yang senang aja adik-adik. Kalau lagi main sama-sama, senang, iya. Tapi kalau misalnya nih, ada teman yang lagi sedih, atau ada sahabatnya yang lagi butuh teman buat curhat, buat ngobrol bareng, apakah kita menjadi teman yang dapat diandalkan? Oke, pelajaran kita hari ini kita bisa dapat dari Yonatan dan Daud. Mereka bersikap setia satu sama lain, sehingga satu sama lain saling dapat mengandalkan. Kita bisa loh ada di tengah-tengah teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan. Kita bisa dengar keluh kesah mereka, kita bisa berdoa buat mereka, ya. Jadilah pribadi yang setia sehingga orang lain dapat mengandalkan kita, sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Minta pertolongan Tuhan terus, minta hikmat dari Tuhan terus agar kita boleh bertindak seturut sama firman Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini itu aja. Belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan yang memegang perjanjian mereka sampai ke keturunan-keturunan mereka. Buktinya apa, Kak? Ada di 2 Samuel 9 ayat 7. Di mana Daud merawat, setelah Daud menjadi raja ya sayangnya, Daud tetap merawat keturunan dari Yonatan, ya, namanya Mephiboset. Nanti adik-adik baca di 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ajar kami Tuhan untuk bersikap setia sehingga orang lain atau sahabat kami, teman-teman kami dapat mengandalkan kami. Dan itu semua kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan bangsa Indonesia kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.